Perasaannya kayak plong, bahagia banget. Bahagia banget kayak ini momen yang saya tunggu selama 28 tahun. Semenjak saya kayak udah mulai pubertas, saya mengalami kayak kok saya nggak sama kayak cewek-cewek lain ya, nggak menstruasi. Kamu udah punya pacar belum? Pernah ditaksir atau pernah naksir? Dan semoga Lanang bisa menjalani masa transisi ini dengan baik, dengan sabar. Ini kan kayak Mas lihat gitu ya. Ini pegangan terus kayak anak kucing. Bapak Kasat, Siap, Jenderal Mas. Andika Perkasa, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada kami dari Detikom Sama-sama. untuk berbincang. Nah, Pak Kasat, hari ini resmi Aprilio Perkasa Mangana. Mana? menjadi seorang pria sejati, namanya juga resmi. Gimana Bapak Kasat? Ada kesan-kesan khusus? Saya lihat sih tadi memang terharu banget Bapak. Kasihan. Saya terharu karena apa? Ya kita lihat dia kan kasihan ya. Nanti bisa tanya sendiri lah. Karena apa? Dia menyendiri. Kenapa menyendiri? Kan pasti ada sesuatu dong. Karena mungkin, ya bukan mungkin, sekarang hampir semua orang mungkin begitu lihat dia, jangan pakaian ini ya. Dia wanita, tapi juga pada saat yang bersamaan looknya kan kayak laki-laki. Jadi minimal orang tuh kalau ngelihat dia minimal batin kan, laki-laki apa perempuan. Itu minimal, belum lagi kalau ada yang ngucapnya juga vulgar, wah udah banyak lah. Jadi ini kan tindak lanjut tadi tuh Mas, tindak lanjut dari pemeriksaan medis yang kemudian pertama kalinya kami menemukan secara faktual bahwa Lanang ini adalah laki-laki. Semuanya, hormonalnya dalam range normal laki-laki, untuk organ-organ seksual dalam laki-laki hanya memang eksternalnya yang tidak sempurna, yang kita sebut hipospadia. Sehingga itu semua yang kemudian membulatkan Lanang untuk memutuskan, ya saya mau menjadi diri saya. Kita lakukan corrective surgery. Nah, selanjutnya kan adalah bagaimana kita mengubah. Karena memang ada undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang memang mengharuskan kami melalui pengadilan negeri. Nah, itu tadi. Tetapi walaupun kami expect putusannya didukung, tapi yang kami merasa terhormat adalah kecepatan. Karena antara pengajuan permohonan kami kurang dari seminggu sudah dijadwalkan sidang. Satu. Kedua, sidangnya sendiri bukan hanya 1 hari kalau tadi itu, setengah hari lah. Jadi kami merasa sangat terhormat, begitu cepat sekali prosesnya, yang sangat mendukung apa yang memang dia butuhkan. Dan mendapat perhatian dari semua media di tanah air sepertinya. Hari ini kurang lebih dari 200. Saya belum lihat media, jadi Mas lebih tahu. Pak Andika, persisnya tahu sosok Aprilio seperti itu kapan Pak? Setelah masuk TNI atau memang sebelumnya juga sudah mendapat kabar? Saya sudah, waktu itu sudah, karena kan pada saat eventnya ya. SEA Games yang jelas saya masih ingat SEA Games. Dan dia kelihatannya sudah menjadi anggota tentara waktu itu. SEA Games 2018 berarti ya. Itu saya sudah dengar, tetapi kan coba kalau Mas lihat ke filenya, waktu itu ya dia seperti laki-laki, tapi kan rambutnya masih panjang, masih mungkin make up ada, saya ingat itu. Nah, dan ini keadaan yang sebenarnya. Jadi awal Februari kemarin, saya dengan istri saya pulang dari kantor ke rumah. Di mobil, di perjalanan itu istri saya ngasih lihat handphone. Dad, laki-laki ini ganteng nggak? Pakaiannya pakaian olahraga.
olahraga, rambutnya kayak krukat gitu, yang hampir cepak. Jadi, oh ya, cukup ganteng. Tahu nggak siapa? Enggak, ya karena Aprilia Manganang yang saya ingat kan bukan seperti itu. Tapi rambutnya masih panjang, dikuncir, penampilannya pakai make up, dan waktu itu dadanya juga kelihatannya ada sedikit lah ya. Nah begitu, tahu nggak Dad ini siapa? Ini Sersan 2 Koat Aprilia Manganang. Loh, saya langsung shock. Karena seperti ini, saya yakin ada sesuatu yang mungkin bisa kami bantu. Yang jelas ini tidak normal. Dan saya yakin ada yang bisa kami bantu lah. Jadi momennya dari ibu? Dari itu. Nah, begitu sampai rumah, nggak ada setengah jam dari percakapan kita, saya langsung hubungi Panglima Kodam yang membawa Manado dan minta kirim Sersan Manganang. Jadi besoknya langsung diterbangkan ke sini dan menghadap saya. Ingat waktu itu kita nggak tahu seperti kita tahu dia sekarang, belum. Jadi saya juga nggak mau menyinggung. Iya kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa dia laki-laki, kan bisa saja bukan itu masalahnya. Nah sehingga saya harus halus supaya tidak menyinggung kan. Kita punya fasilitas kesehatan terbagus di sini. Apa yang bisa kami bantu untuk kamu, gitu loh. Nah rupanya itu sesuatu yang diharapkan. Jadi saya panggil tim dokter tadi, RSPAD, kita hadapkan dia, kita tanya, kita suruh ngomong dia. Itu Januari ya Pak? Februari awal. Nah sehingga akhirnya oke, itu kita udah sepakat sama-sama, kita jadwalkan pemeriksaan medis lengkap 2 hari. Setelah 2 hari kumpul lagi kami, kita panggil dia. Ini loh hasil medisnya, yang ternyata bahwa Lanang ini laki-laki. Semua hormonal levelnya, kemudian tadi organ seksual dalam, kemudian hanya genitalia eksternal saja yang tidak sempurna. Reaksi Lanang waktu itu seperti apa Pak? Happy banget berarti, begitu tahu, wah dia benar-benar. Ini ke saya atau ke dia? Ke Bapak. Ke saya. Reaksi dia? Ingin cerita. Ya kelihatan sekali dia excited, tapi juga dia sudah menjadi orang yang introvert lah, bagi saya ya. Karena apa? Mungkin selama ini ke orang tuanya aja kan nggak pernah mas. Orang tuanya aja nggak tahu. Ini pengakuan saya lupa siapa. Orang tuanya memandikan dia terakhir itu umur berapa? Umur 2 tahun. 1 tahun. Setelah itu nggak pernah lagi. Jadi dia nggak pernah cerita ke orang. Nanti bisa tanyain sendiri kenapa gitu ya. Jadi orang introvert ini begitu mendengar ini kelihatan excited, tapi juga wujudnya adalah menangis. Ya menangis bahagia ya. Iya. Nah Pak Andika, selain Aprilio kan kakaknya juga Iya. terakhir perkembangannya sama mengidap. Dan ini akan dibantu juga oleh Bantu. Besar. Kami yang bantu. Dia anggota TNI juga? Kenapa? Anggota TNI juga? Bukan. Amasya kerja di Badak LNG. Itu BUMN shareholder mayoritasnya adalah Pertamina di Bontang. Bukan, tetapi dia adalah keluarga besarnya TNI juga, dan menurut saya ini lebih ke humanity atau kemanusiaan. Kami bisa bantu. Saya Boleh bantu. tahu biayanya berapa sih Pak kisarannya? Soalnya kayaknya banyak sebetulnya orang yang akhirnya menginspirasi nih. Oh, cuman kan takut soal biaya Iya, pasti. Oh, iya. bayangin oh ini jangan-jangan miliaran nih gitu. Iya. Sebetulnya berapa Pak biayanya? Ya kalau dari yang sudah dilakukan pemeriksaan dengan corrective surgery pertama, itu saya dengar, nanti Mas konfirmasi ke kepala RSPAD ada di sini ya. Itu antara 90 jutaan. Tapi ingat masih ada corrective surgery kedua dan kontrol tiap minggunya. Dia udah kontrol sekali. Itu kan tetap harus dilakukan untuk ngawal. Ya mungkin kalau sekali itu sekitar 90-an, mungkin kalau 2 kali mendekati, mungkin ya, mendekati 180 lah. Nah, Bapak Kasat, setelah Mas Aprilia Perkasa nanti betul-betul pulih, akan kembali berdinas di wilayah Kodam atau saya dengar kan dia akan masuk Korps Ajudan Jenderal? Dia ini sudah masuk di kejuruan Ajudan Jenderal. Karena waktu itu kan
arahkan sesuai dengan mungkin pengamatan dari pelatih-pelatihnya. Tapi ajudan jenderal itu kan lebih ke administrasi. Sedangkan dia ini orang yang menurut saya orang yang praktisi. Dia kalau olahraga apapun cepat bisa. Jadi orang cepat belajar when it comes to doing things gitu. Oleh karena itu menurut saya kalau ditaruh administrasi, wah kurang pas. Lebih cepat maju kalau dia dikasih di bidang-bidang yang membutuhkan pekerjaan. Misalnya bagi saya lebih pas kalau dia saya tempatkan di perbekalan dan angkutan. Di elemen perbekalannya ada yang memang tugasnya masak. Nah, masak itu bukan hanya tugasnya perempuan, enggak. Jangan salah. Banyak prajurit angkatan darat laki-laki yang tugas di situ sebagai juru masak. Dia jago juga loh Pak. Nah, kebetulan menurut cerita Lanang, sejak kecil memang dia itu dididik ibunya untuk bantu masak. Sehingga dia jago masak. Ini beneran, dia pernah masak dan enak. Nah, masak bagi dia natural sekali. Sementara juru masak yang masuk perbekalan itu mungkin belajar masak sayur asem, mungkin pakai teori itu, garam berapa sendok segala macam. Kalau dia natural. Jadi menurut saya yakin dia bisa jadi juru masak yang bagus dan mudah-mudahan kita akan kursuskan juga. Mungkin bisa selevel yang disebut chef lah. Chef khusus para jenderal nantinya. Satu lagi Pak, beliau kan kalau nggak salah pernah mencuit ya Perkasa ya, untuk pensiun dulu dari voli itu. Itu keinginan sendiri? Iya, keinginan sendiri. Nah, akan diberi peluang nggak untuk melanjutkan kompetensi beliau kan memang di voli apa jadi pelatih atau bikin klub khusus tentara juga? Ya kalau saya melihat dia harus menyelesaikan dulu proses transisi bagi saya ya. Ada corrective surgery kedua habis itu. Jadi secara fisik pun dia harus fully recovered. Kalau pulih betul nantinya. Setelah pulih pun ingat nggak mungkin begitu saja bisa switch. Iya kan? Dia sudah 28 tahun diperlakukan dan berada dalam ketidakberdayaan melawan apa yang orang nilai dia. Sekarang harus merubah. Menurut saya itu perlu waktu. Jadi saya ingin dia melalui masa transisi tanpa terganggu atau distracted sama tadi. Itu bisalah suatu saat. Saya ke Perkasa. Saya panggilnya Perkasa atau Lanang ini? Lanang. Lanang ya. Karena ini Lanang panggilan ibu ya Bu ya. Dari pertama ya Bu ya, pemberian. Nanti saya juga ada khusus buat ibu ini. Karena kelihatan sayang banget sama Lanang. Karena gimana perasaan kamu setelah majelis hakim resmi mengetok kamu punya nama baru, jenis kelamin kamu sudah resmi sebagai laki-laki? Karena tadi saya lihat tegang juga tuh. Iya, tegang. Dari awal sidang, waduh, gila, tegang banget itu. Tegang. Gimana sekarang? Sudah Rasanya lepas itu, ya? Plong. kayak plong, bahagia banget. Bahagia banget kayak ini momen yang saya tunggu selama 28 tahun. Semua pertanyaan yang di pikiranku udah terjawab semua. Jadi kayak saya lega. Sekarang saya bisa menentukan, maksudnya udah bisa berjalan dengan status ya Mbak, benar. Itu kamu benar-benar nggak pernah curhat ke orang tua, ke teman dekat pun nggak pernah bicara? Enggak, saya menutupi. Karena mungkin saya tidak percaya orang. Saya takut itu membahayakan diri saya. Akhirnya saya lebih senang menyendiri, dan saya tidak pernah menceritakan. Ke orang tua pun saya tidak pernah menceritakan. Nah, perasaan kamu benar-benar merasa beda kapan muncul itu? Sejak SD atau sudah SMP remaja gitu? Semenjak saya kayak udah mulai pubertas, saya mengalami kayak kok saya nggak sama kayak cewek-cewek lain ya. Karena tidak menstruasi Iya, antara lainnya. menstruasi, terus kayak kok apa ya, penampilan juga lain. Jadi selalu jadi pertanyaan. Cuman karena ketidaktahuannya saya. Saya nonton video kamu sama teman-teman dekat ya, yang di kamar berempat. Oh iya, sama iya, Briliana, anak-anak, iya, Desiana. Brilian. Itu kan teman-teman juga melihat kamu tuh sekarang beda loh, agak introvert katanya. Itu memang sudah mulai ya, ada galau, ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan. Saya langsung menarik diri dari peristiwa itu karena saya kayak
kayak merasa saya nggak mau ada di lingkungan ini. Tapi saya nggak tahu harus gimana. Makanya saya menarikkan diri. Ya saya selama di lingkungan wanita, saya menghargai mereka. Kalau saya mau jahat, saya pasti jahat. Tapi saya menghargai. Saya tahu teman-teman kamu juga memuji kamu meskipun sama-sama perempuan. Pak. Beliau menjaga betul etika soal gitu itu. ya. Saat mandi, saat Mas sudah wawancara mereka ya? Iya, karena saya menghargai, karena buat saya itu nggak pantas. Maksudnya karena saya sudah ngerasa kayak saya nggak boleh ada di lingkungan mereka, dan saya menarik diri dari situ. Jadi makanya dibilang saya profesional di saat bertanding latihan. Tapi setelah dari situ saya beraktivitas sendiri. Jadi kayak mereka mau jalan silakan, saya sendiri di hotel, atau saya pengennya ngopi, karena saya nggak merasa nggak ada kayak apa sih yang harus saya cerita ke mereka, dan nggak merasa udahlah saya mendingan menarik diri. Nah, kemudian keputusan kamu masuk ke TNI apa yang mendorong kamu? Kenapa nggak ke polisi? Kenapa nggak ke BUMN misalnya? Dari sisi materi lebih menjanjikan loh. Mungkin ya? Karena waktu itu dari Angkatan Darat yang membutuhkan untuk memperkuat. Awalnya dari situ. Iya, awalnya dari situ. Bukan juga karena dengan lewat Angkatan Darat saya bisa membuktikan betul sebagai laki-laki. Saya bisa belum, lebih karena belum ada saya pikiran. masuknya kan Kowat. Oke. Oh ya. Jadi saya belum kepikiran. Iya, saya lihat foto kamu pakai rok itu ya. Iya. Itu kayaknya pertama kali juga. Itu peristiwa kedua terakhir saya pakai baju SMA. Nah, itu terjadi lagi pas pendidikan itu. Lanang setelah sekarang dinyatakan sebagai lanang tulen, itu roknya mau dibuang, mau disimpan jadi koleksi kenangan. Mungkin jadi museum buat saya itu. Jadi cerita buat saya nanti. Oke. Karena buat saya itu suatu kenangan. Karena saya merasa saya bisa berada di lingkungan wanita, saya bisa tahu wanita itu seperti apa. Jadi kayak oke, sekarang kedepannya saya kan udah berada di lingkungan pria, jadi saya harus berubah, saya harus transisi untuk lebih lebih banyak belajar jadi seorang laki-laki itu seperti apa. Nah, Lanang, ada satu pertanyaan titipan dari para pembaca Detikcom. Pasti mungkin juga semua menanyakan hal yang sama. Kamu udah punya pacar belum? Pernah ditaksir atau pernah naksir? Kalau dengan sekarang sih saya nggak tahu. Kalau kemarin-kemarin? Ya? Kemarin-kemarin? Kalau kemarin-kemarin, ya saya kurang tahu sih, karena saya lebih fokus ke tanggung jawab saya sebagai atlet. Karena tadi waktu kamu tampil dengan senyum giginya yang beret kayak mentimun itu Pak, langsung kayak model, kayak siapa? Darius Sianatra itu loh Pak. Suaminya Donald, kamu tahu? Iya, Darius Sianatra. Kamu sadar itu? Sadar, kamu ya. cakep, ganteng. Ya mungkin itu yang, maksudnya mungkin itu yang akhirnya maksudnya keluarlah jati diri saya. Mereka karismatik ya. Iya, karismatik. Ya. Jadi daya tarik kan selama ini ditutupi dengan penampilan sebagai wanita. Jadi saat saya jadi seorang laki, oh ini saya. Hati-hati jangan jadi buayawan kamu nanti. Ganteng banget. Pakai one lagi. Pakai one. Terakhir saya ke ibu-ibu. Iya. Saya lihat ibu sayang betul Banget. sama apa yang pertama kali pandangan pertamanya di mana? Oh ini kok ada sesuatu yang beda nih dari Lanang, sehingga ibu langsung juga memberi nama Lanang gitu kan, memanggil Lanang. Iya, karena seperti yang tadi Lanang ceritakan, dia tuh tidak pernah cerita kepada siapa-siapa tentang permasalahan hidupnya, beban hidupnya. Dan menurut dia baru bisa cerita semua itu ke Mas Andika dan saya. Nah, dari cerita itulah yang membuat saya semakin sayang pada Lanang. Meskipun dia bukan anak kandung saya, tapi dia menceritakan cerita sejak lahir sampai dia hari ini. Saya jadi merasa terbawa, sepertinya saya ikut bersama punya dia. Kan? Punya anak lelaki maksudnya? Saya punya 2 anak laki-laki. Bisa jadi anak sulungnya Pak? Bisa jadi anak sulung. Jadi meskipun dia bukan anak kandung saya, tapi karena mungkin cerita, jadi saya menyayanginya seperti anak saya sendiri. Harapan ibu untuk Lanang Perkasa ke depan
Seperti apa? Pasti karena harapan ibu buat anak-anaknya pasti sama semua ya. Ingin anaknya yang laki-laki menjadi laki-laki sejati yang perkasa. Dan semoga Lanang bisa menjalani masa transisi ini dengan baik, dengan sabar. Pasti bisa, ibu yakin. Ini kan kayak Mas lihat gitu ya. Ini pegangnya terus kayak anak kucing. Jadi ini tuh nggak tahu ya, Lanang ini karena dia tidak punya banyak teman, dia jarang bercerita kepada siapa-siapa, saya malah jadinya bisa sedikit mengerti dia dan semakin sayang ya. Jadi kayak tadi dia dari berdiri ke sini, itu sesuatu yang baru. Nah, setiap sesuatu yang baru dia pasti pegangan tangan saya gitu. Saya lihat tadi. Soalnya ya orang tua saya waktu saya kecil saya kurang dapat perhatian karena saya tahu mama papa itu orangnya pekerja keras. Mereka kerja buat anaknya, memang segi perhatiannya kurang. Makanya setelah saya ketemu bapak sama ibu, jadi saya pengen curah, saya ingin bercerita tentang kehidupan saya. Tapi kamu juga sadar cinta kasih keduanya. Iya, Oh sadar. iya. Itu yang nggak bisa saya lupakan juga. Gimana cita-cita kamu untuk mengajak mereka ke Yerusalem? Akan diwujudkan itu? Amin. 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 Saya tahu kamu pernah berjanji, saya ingin cita-cita Iya. membawa ke Yerusalem. Iya. Dan dia anak yang sangat sayang kepada papa mamanya. Oke. Sangat Saya sudah sayang. dapat kode berkali-kali untuk mengakhiri wawancaranya. Kita juga terima Oke, kasih banyak. Thank you Mas. Perkasa, Ibu. Terima Sama-sama. kasih, banyak atas terima kasih. Oke, Detikers, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Kasat Jenderal Andika Perkasa, dengan Aprilio Lanang Perkasa Manganang, dan Ibu Hetty Andika Perkasa. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dan bintang tamu.